Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Vixion Off. Nah, ini motor ini di bagian speedometernya, pokoknya di instalasi kelistrikannya ini enggak nyala nih. Dri, kunci nak tugas amatnya? Hah? Ben minyak? Nah, bisa no. Ini ngontak. No. Tapi ini nggak nyala, mati total gitu. Starter nggak ada fungsi, klakson nggak ada fungsi, sen nggak ada fungsi. Pokoknya instalasi kelistrikannya ini nggak nyala, terkecuali untuk pengapian, untuk menghidupkan mesin baru nyala. Tapi di engkol. Coba di engkol on. Masuk giginya kayak masuk gigi. Lo banget terus karo tak keren. Ini keren. Deot. Nah, nyala gas. Nyala. Klakson ada. Lampu sen memang ininya saklarnya kayaknya mati nih. Nah, ini menyala speedometer. Nah, berarti ini hidupnya bukan dari baterai gitu, melainkan ini hidup dari sepul, langsung dari sepul ke kiprok, dari kiprok langsung untuk menyalakan mesin, untuk pengapian mesin saja gitu. Setelah menyala, enggak ganti oli, ya, oli gardan. Nah ya, ini setelah kayak gini berarti ini hidupnya dari sepul terus ke kiprok, dari kiprok langsung ke CDA, ke ECU, setelah ke ECU langsung ke kuil gitu, setelah kuil ke busi. Jadi kelistrikan untuk menyalakan mesin saja, tapi untuk instalasi kelistrikan, pencahayaan dan sebagainya ini tidak ada, karena untuk pencahayaan dan sebagainya ini melalui dari baterai. Nah, sedangkan ini baterainya nggak connect, tapi menurut info dari yang punya motor baterainya baru ya. Sebelum riwayat mati kayak gini, ini kita jelaskan dulu. Menurut pengakuan dari yang punya motor, ini sebelumnya akinya udah rusak, tekor. Jadi lama sekali nggak langsung diganti aki. Nah, setelah diganti aki, baterai dengan yang baru, tapi ini tidak nyala. Tuh, tidak nyala. Oh, nah, tidak nyala ya. Nah, ini kira-kira dari mana? Langsung aja kita buka nih. Kita buka, coba tandar 2 lawan. Untuk pengecekannya ke sikring dulu. Barangkali sikringnya putus atau gimana. Buka jok. Oke. Bang nih bang, sini ya. Tadi ganti oli be. Pegangin kamera ya. Nih, kalau nggak fokusin gitu tuh ya. Ya, fokusin. Nah, ini teman-teman nih, ini di bagian baterainya udah baru. Betul. Ini baterainya baru. Kita cek dari tegangan baterai dulu ya. Kita cek dari tegangan baterai. Takut di bagian baterainya walaupun baru mungkin bisa jadi bermasalah gitu. Ini kita cek pakai apometer. Untuk tegangan baterainya ada berapa volt nih. Biasalah ke positif ke positif, negatif ke negatif gitu. Ini negatif. Nah, untuk di bagian baterai ini 12,63 volt. Ya, 12,63. Tuh, 63, 64, 63. Pokoknya kita bulatkan 12,60 ya. Untuk sementara ini baterai normal gitu, karena lagi pula baterai ini baru. Terus baterai ini baru tapi kok kesininya nggak menyala gitu, kesininya nggak menyala. Seharusnya kalau misalkan baterai di
di 9 volt aja, 9 10 itu udah bisa menyalakan ke bagian speedometer. Tapi ini total nggak nyala, berarti ada masalah dong di bagian output dari baterainya, nggak masuk ke bagian kunci kontak. Nah sekarang kita cek dari ini aja, dari sikring bisa pakai apometer, bisa pakai test pen aja lah, biar teman-teman bisa lebih memahami gitu. Ininya apa? Permasalahannya ada di bagian mana? Ini tes pendes ya nih. Pertama kita cek ke bagian baterai dulu aja kayak gini. Nah, ya terang loh. Ya terang. Nah, sekarang kita ke bagian bodi. Takutnya di bagian ini nih, masa-masa di bagian baterai ini tidak terkoneksi ke bagian bodi. Nih, masa yang besar ini ya. Ini ke positif, ininya tempelin ke bodi. Nah, ini menyala. Bodi batangan, bodi kiprok. Nah, nyala. Sekarang bodi mesin. Tuh, menyala. Berarti di bagian groundnya ini sudah terkoneksi ke bagian bodi batangan, pada bodi besinya dan bodi mesin. Oke, untuk ground di bagian baterai berarti tidak ada masalah ya. Nah sekarang untuk pengecekan nih, arusnya yang keluar ke bagian kunci kontak. Nah untuk pengecekan, karena di bagian sini juga teman-teman nih, di bagian sikring ini kalau misalkan putus atau nggak ada di bagian sikring, ini tidak akan sampai kelistrikan dari baterai, tidak akan sampai ke bagian sini, ke bagian kunci kontak. Dari output kunci kontak ini ke instalasi kelistrikan, ke pencahayaan seluruh bodi pada motor ini sendiri gitu. Nah ini outputnya ke sini, set dari baterai ke sini. Nah sekarang kita cek yang dari baterai dulu nih. Ini kan nih, yang merah ini langsung terkoneksi ke baterai. Kita cek dari sini, ya. Plek. Ini nggak ada Kang Bro, nih tuh, nggak ada. Tuh ya, nggak ada sama sekali. Dua-duanya nggak ada. Karena pada dasarnya nih, teman-teman ya, ini dari positif baterai masuk ke kabel ini set ke sini. Ya dari sini nanti dia melalui sikring. Setelah melalui sikring dia outputnya ke sini. Setelah kesini dia langsung ke kunci kontak. Dari kunci kontak dia menyebar ke keseluruhan gitu. Ya, bukan di sini ada paralel nih dari output sikring ini ya, dari baterai masuk ke sini terhalangi oleh, bukan terhalangi, melalui sikring gitu. Setelah ke sikring, nah ke sini. Sebelum ke kunci kontak dia paralel dulu, bercabang ke pengisian dan juga nanti separuhnya masuk ke kunci kontak gitu. Tapi kalau untuk pengisian ya, dia langsung tidak melalui kunci kontak, dari kiprok langsung ke sini. Nah dari sini nanti dia bercabang kontak gitu, ya. Nih, nah ini untuk penyaringan di bagian kelistrikan. Jika ada yang konslet ya, jika ada hubungan arus pendek, dia akan putus di bagian sikringnya. Makanya sikringnya ini harus voltasenya, ampernya gitu harus pas 15, nggak boleh lebih dari 15, nggak boleh diperkuat. Apalagi dicabut kayak gini ya, misalkan set dicabut kayak dililit pakai kabel, itu berbahaya. Nanti jika ada hubungan arus pendek di instalasi kelistrikannya, sikringnya nggak putus gitu, malah ya kabel yang lainnya gitu yang gosong, yang kalah gitu ya. Kalau ini sesuai ukurannya 15 ampere ya. Kalau ada yang putus atau ada yang bukan ada yang putus, kalau ada yang terkoneksi hubungan arus pendek satu sama lain, intinya ngeground lah, positif ngeground ke bagian negatif, nanti dia ini yang konslet, yang putus sikring, jadi tidak berkorban ke yang lain. Kalau sikringnya diperkuat, nanti CDA bisa rusak, kabel bisa gosong, bahkan berpotensi mengakibatkan kebakaran gitu ya. Oke, langsung ke masalah utama. Ini dari sini. Nah ini ada noh. Nah ini ada, berarti sikringnya tadi kotor, sikringnya kotor gitu. Nah, dipasang. Nah ada. Sekarang output dari sikringnya yang nanti mau masuk ke kunci kontak ada. Nah di sini. Sekarang ke bagian sini. Di sini ada konektor. Nah sini ada nggak? Nah ini nggak ada, Mas Bro nih. Tuh. Ini, tuh dari sini ada, tapi ke sini nggak ada, no. Berarti tidak tersalurkan dong, nih, ya. Nanti ini masalah di sini. Ke sini ada, ini ke sini
nggak ada nah. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti di bagian sini kotor mungkin. Sekarang kita bersihkan aja nih. Hidupkan sikringnya nih. Biasanya di sini nih kotor atau gimana di sini. Ini mungkin terlalu lama tidak digunakan gitu. Baterainya tidak digunakan, makanya dia keluar ini apa? Jamur. Jamur itu yang menghalangi antara koneksi di bagian sikring dengan rumah sikringnya. No, jamur no. Kalau misalkan ini nggak usah bawa ke bengkel ya, cek aja kalau teman-teman jumpai masalah seperti ini, nggak usah bawa ke bengkel, cek aja kayak gini. Ininya dibersihin, setiap sekun-sekun, setiap konektor-konektor ini dibersihkan kayak gini. Enduromatic code. Ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ada nih. Oh. Ada ya. Nah, sekarang kita pasang ke sini. Nah, ya ini udah ada, sebelahnya udah ada. Pakai eta BAHM. Kontak sekarang kita coba. Kurangan 10 mili. Kontak, kita coba nih. Eta. Masih tetap nggak ada. Nah, kira-kira ini nggak kesalur ke bagian kontak loh. Tuh, nggak ada, nggak menyala. Coba deh tuh. Mungkin ada yang putus lagi kabelnya di sini nih. Kadang enggak. Enggak ada. Oh, ada. Oh, menyala, no. Jadi di bagian sini aja kendor nih. Coba tuh. Nah, bagian sini kendor tuh. Mati tuh. Ini pasang lagi kalau dia tuh. Nah, tuh ada tuh. Oh. Lagi tuh mati lagi, nggak ada. Tuh, ada tuh. Ini saat digerak-gerak nih, ada tuh. Enggak. Tuh ada lagi tuh. Tuh. Ini gerak, tuh mati lagi, gerak lagi. Nah, ada. Nah, ada tuh. Tuh. Tuh, kedengeran nih. Kalau connect dia bunyi di bagian relaynya nih. Tuh. Intinya kendor di bagian sikring jadi tuh. Tuh. Tuh, intinya kendor di bagian sikring. Tuh. Tekan klakson. Tadi ada anak-anak yang muter. Ya, pokoknya intinya kendor di bagian sikring. Ini tinggal dibersihkan nih. Tuh. Oh. Coba kita nyalakan. Wah, relaynya juga, starternya nggak ada nih. Nah, untuk pengecekan starter, jika bunyi cetik-cetik-cetik kayak gini nih, ini tinggal masuk ke sini nih. Kira-kira harusnya nyampe nggak ke bagian dinamo sini? Ini ke bagian sini, masa body. Nah, satunya ke sini nih. Karena ini output dari bendik nih. Nih, sinyal positif output dari bendik. Ini kalau misalkan ada di bagian sini tegangannya, saat ditekan tombol starter, coba tekan tombol starter, kalau menyala berarti dinamonya bermasalah. No, ada. Ya, bisa teman-teman lihat nih. Ini ada, harusnya masuk ke bagian dinamo. Berarti logikanya di bagian bendik
tidak ada masalah. Dan di bagian jalur kabel output dari tombol starter dari sini, ya, tombol starter, ya, nanti output sinyalnya nanti masuk ke bagian bendik, ke pemicu yang dua ini, arus positif dan arus negatif nih. Nanti yang ini akan terkoneksi, ya, yang dari baterai dia masuk langsung ke bagian dinamo gitu. Berarti tidak ada masalah di bagian jalur dan di bagian bendiknya, ya. Berarti ini fix masalahnya di bagian dinamo. Nah, sekarang kita buka di bagian dinamo. Ini arang starternya pasti bermasalah. Fullnya 65. Oke. Betul. Ini bagian. Nah, sekarang kita cek non ya. Nah, sekarang kita cek ke bagian pengisiannya dulu nih, normal apa enggak pengisiannya gitu. Nanti kita lanjut ke proses selanjutnya, penanganan ke bagian dinamo starter supaya bisa starter nih. Nah, ini positif, negatif. Ini saat kondisi mati, ini di 12,43. Ini kalau misalkan pengisiannya normal, ini angkanya saat stasioner harus di angka 13 volt gitu. Harus di angka 13. Saat RPM tinggi harus di angka 14. Toleransi maksimal di angka 15, enggak boleh lebih dari 15 gitu. Berarti pengisian normal. Kalau misalkan saat dinyalakan dia di 12, apalagi sampai 12 turun ke bawah, berarti pengisian tidak normal gitu. Ada trouble pengisiannya. Nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan si baterai akan tekor karena dia selalu pengeluaran terus sedangkan pemasukan tidak ada gitu. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, berhubung ini double starternya bermasalah, mungkin di bagian dinamonya, kita coba engkol. Nah, ini saat stasioner di angka 13. Tuh 13 volt. Oke, ada tuh. 1399, 1398, 99 tuh. Pokoknya di angka, kita bulatkan di angka 13 no. Saat kita player nih. Teman-teman bisa lihat tadi voltasenya naik di angka 14. Berarti untuk pengisian ini tidak ada masalah, oke? Pengisian tidak ada masalah, baik-baik saja di bagian kiprok, di bagian kabel dan di bagian spool tidak ada masalah. Sekarang kita matikan. Klik. Sekarang kita fokus ke bagian dinamo. Nah, ke bagian dinamo. Nah, sekarang di bagian dinamo kita tanya dulu ke yang punya motor nih, mau lanjut dinamo diharikan starter mas? Starter naik diharikan kalian. Nah, ya kita sudah dapat persetujuan dari yang punya motor, dinamonya sekalian diperbaiki supaya bisa starter, oke? Itu. Nah, untuk buka di bagian dinamo, ini kita lepas kunci 8 nih, baut 8 nih. Kunci 8 impact. 2 biji ini. Nya. 2 biji. Pakai kunci 8. Jangan tangkut. Tuh. Nih, kalau keras untuk buka dinamonya, ini tinggal kayak gini aja nih. Nah, kalau pakai kunci T udah lepas ini, ini udah lepas, ini kalian tekan dari belakang. Nah, dia akan terlepas kedorong. Nah, sekarang kembali ke sana lagi. Oke, kayak gini. Udah nggak usah dilepas-lepas di bagian sini. Mau dilepas juga boleh, nggak juga boleh. Ini bagian o-ringnya nih. Ini jangan sampai nggak kepasang nanti. Kalau nggak kepasang, bisa-bisa berpotensi adanya kebocoran oli nantinya. Oli mesin dia bocor ke sini. Karena ini pembatas supaya oli tidak keluar dari celak dinamo dari sini. Nah, sekarang obeng kembang. Nah, kita buka aja nih. Biar nggak ribet ya, biar teman-teman biar lebih memahami lagi.
Ini kalau keras, nah kalau keras kayak gini nih, coba pakai obeng getok lu lancip, pakai impact. Yang penting kita udah berusaha. Kalau misalkan di bagian sini nggak kena, di bagian bautnya masih ada jalan pintas gitu. Obeng getok, nah kunci L dininya. Iya nah baik, pakai impact tapi kunci 8 tah. Oh top. Wah, lu lancip obeng getok nah. Impact nata impact 8 tah. Ini tempelin di sini nih. Ganjal on pakai ion. Tahan pakai kunci T tadi itu kan. Nah, sikit. Nah, gitulah. Nah, ini pakai ini karena baut nak. Karena baut ya. Nah, gitu. Nah, ini kena. Tuh, oke. Okay. Kalau misalkan nggak kena di sini, ini masih ada jalan pintas. Biar di sini aja, buka dari sini aja langsung nih. Nah, ini juga teman-teman nih bekas dipahat. Oh, bukanya bekas dipahat. Jadi kalau misalkan nggak ada kuncinya, bisa menggunakan tang kayak gini nih. Jangan dipahat, pakai tang aja. Nah, tuh. Tapi mencengkramnya yang kuat, langsung dia puter, langsung diputer gitu. Nah. Nih kalau misalkan ini kayaknya dinamonya yang masih masih original nih. Kalau original di sini ada tandanya nih teman-teman nih. Tuh. Ada tuh tanda tuh. Tuh tandanya tuh 1 2. Jadi nanti pemasangannya ini ketemu ini lagi. Kalau misalkan ini tidak ketemu ini, misalkan ini di sini dan ini di sini, coakan ini nih. Ini di sini, nanti dia muternya ngebalik gitu. Nggak akan nyangkut starternya. Dibuka. Ini paling biasanya karbon brusnya gitu. Kalau ringan masalahnya, kalau misalkan agak berat magnetnya lepas biasanya. Magnet aman, cuman karbon brusnya nih yang habis nih. Wah, ya. Dinamonya rusak, Kang Bro nih tuh. Tuh. Nah, di bagian rotornya ini ngelupas. Tuh. Rotornya lepas. Kalau di bagian rotor ininya lepas, ini nggak akan bisa diperbaiki. Kabelnya juga, gulungan kabelnya udah pada putus loh. Pada putus. Ini akibat ini kayaknya nih. Ini akibat karbon brus sudah habis. Ini terhantam per dan juga patahan-patahan di bagian sini mungkin kegerus sekaligus langsung dia terkelupas gitu. Nah sekarang kita konfirmasi ke yang punya motor, dinamonya nggak bisa diperbaiki terkecuali di bagian rotornya diganti dengan yang baru. Lagi pula sealnya juga udah bocor nih. Seal di bagian sini nih udah bocor sehingga oli masuk ke bagian dinamo, ke bagian sini. Seharusnya oli jangan sampai masuk ke bagian ruang dinamo. Kalau misalkan oli masuk ke bagian ruang dinamo, nanti berpotensi walaupun masih bagus semua komponen terkecuali karbon, walaupun masih bagus di semua komponen dinamo terkecuali seal ini bocor. Ini kalau misalkan kemasukan oli, dia akan memperhambat kinerja fungsi daripada dinamo ini sendiri gitu. Terutama karbon brus akan cepat habis karena terlumasi oleh oli gitu. Terus yang kedua, risiko jika di bagian dinamo ini kemasukan oli. Nah, ini karbon brus kan setiap putaran di bagian dinamo ini akan menciptakan debu gitu setiap putarannya karena adanya pengikisan di bagian karbon brus. Nanti setiap debu yang tergesek, yang lepas, dia terkena oli sehingga dia menjadi tebal kayak gini nih. Kalau tebal kayak gini, dia nanti menyumbat ke bagian gerak, membatasi gerak daripada karbon brus maju ke depannya, dia terbatasi oleh debu tadi. Ya. Sehingga ketidaknormalan karbon brus untuk gerak maju mundur gitu, ya.
Dan yang selanjutnya bisa mengakibatkan terjadinya konslet. Karena pada dasarnya di bagian dinamo ini yang seharusnya kering, tapi ini terlumasi oleh oli gitu. Nah sekarang kita konfirmasi ke yang punya motor. Hoi. Yo dinamo nong itu bisa dihadekeun. Tuh. Nah, songhek. Terus kabelnya pada pegat. Nah. Pegat kabelnya. Tuh. Paling ganti dinamo ya mah. Ganti nu biasa eta 185-an. Nu ori mah nyampe 250 mah. Lebih bahkan. Nyoba lah. Ayo di dia. Katanya ayo oke. Guys, guys. Matel. Rio, tuh. Iya, ayo. Nah, Iya. Ramping. Supra, Pit. Supra pit, Pit. pit. Kabarnya? Oh iya, stok lama sih ya. Beli ya tuh. Loba debuan. Kita pasang. Iya, betul. Wes, ada perkembangan jalan-jalan. Angin mabok mabok gimana? Mati kawan. Mabok gimana? On setempet on. Nih bedanya kalau mitasi itu salah satunya ya teman-teman nih. Perbedaan dinamo yang mitasi, ini di sini nggak ada cirinya, nggak ada tandanya untuk pemasangannya lagi. Kalau ini kan yang original nih ada noh, titiknya. Di sini titik garis dan di sini ada garisnya. Mana tadi tuh? Ada garisnya tadi. Nah, tuh garisnya noh. Jadi garis ketemu garis. Kalau ini nggak ada. Kalau cuma di sininya doang nih ada titik, noh. Tapi di sininya nggak ada garis. Nanti kalau misalkan titik ini berubah ada di bagian sini, nanti dinamo muternya ngebalik. Oke, dan juga yang kedua di bagian sini nih. Nih, aturan kan posisinya kayak gini. Posisinya kayak gini nih. Tadi kan perlepasannya bautnya kepalanya di bagian sini. Tuh. Tapi kalau yang mitasi kepalanya sebelah sana. Kepalanya tempat pemutar bautnya. Terus yang kedua di bagian dalamnya juga untuk pemasangan karbon brusnya di sini nih. Ini bukan dicepit gitu, melainkan dia nggak ada penyepitnya, nggak ada ininya nih. Ini melepasnya susah. Nggak ada penyepitnya, melainkan dia langsung tertuju ke bagian sini nih sordelannya. Kalau ini kan sordelannya ada penjepitnya tuh, dicopot langsung ada palangnya. Kalau yang mitasi nggak ada. Nah sekarang kita pasang. Coba stempet. Ini kasih stempet aja nih. Jadi bagian o-ring. Nah, sekarang kita pasang. Kalau ini coba dulu lah ke bagian sini boleh nih. Set kontak. Ini tempelin ke bagian bodi mesin karena groundnya di bagian bodi ini. Nah, starter. Oh, lagi. Nah, kan muter. Sekarang kita pasang kontak pehan.
Jangan on, itu on. Ya, impact lah ya. Hijau nak. Nah, sekarang kita jajal, kita coba nih. Lihat, aduh toh. Kontak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, langsung galak. Kontak lagi. Sen. Kalau sen mah saklarna. Kalau sen ini saklarnya nih dari dirasakan ini tuh. Dirasakan ini geraknya tidak gimana ya? Geraknya berantakan, nggak beratur. Keras pula. Ini dari ini yang paling dari saklarnya doang. Oh, ini starter. Nah, ini paling di bagian sini nih, nanti kita rapihkan lagi, kita bersihkan. Jangan sampai putus nyambung di bagian kabel. Nanti kalau putus nyambung, mending dia pas nyambung, pas giliran putus, nanti pengisian ke bagian dinamo, itu dari ke bagian dinamo, ke bagian baterai ini terhambat juga pengisiannya, nanti terputus. Kalau misalnya pengisiannya terputus, otomatis lama-kelamaan si baterai akan habis. Dan juga kalau di bagian sini terputus, ke bagian lampu sini ini nggak akan nyala, akan mati lagi gitu. Seperti awal tadi, saat digerak-gerak kayak gini nyambung kan, terus enggak lagi. Dan sini nanti kita bersihkan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, nah untuk di bagian dinamo di bagian sini, ini ya. Jika bunyi cetek kayak tadi, ya kita simpulkan nih, jika bunyi cetek kayak tadi di double starter untuk jenis motor apapun, ya terkecuali mesin yang tidak menggunakan dinamo. Contohnya seperti Beat ESP kan starternya halus, dia memantulkan atau membalikan putaran magnet dengan listrik gitu ya, tidak menggunakan penggerak sepertinya dinamo gitu. Nah, kalau misalnya menjumpai mesin yang menggunakan dinamo saat di double starter bunyi cetik ya, itu ada beberapa faktor. Ya, faktor utama pada umumnya biasanya di bagian karbon brusnya, di bagian arang starternya sudah mengikis, sudah habis, atau di bagian komponen dinamo lainnya bermasalah. Ya, cara pengecekan seperti tadi, pakai test pad, masukin ke kabel sini, double starter kalau menyala berarti komponen di bagian dinamo ke atas tidak ada masalah. Ya, terkecuali saat kita cek di bagian kabel merah ini yang masuk ke bagian dinamo, satunya masuk ke body test padnya, satunya tempelin ke kabel merah. Saat di double starter dia tidak ada voltase, tidak ada cahaya di bagian test pad tidak menyala, lebih tepatnya berarti ada masalah di bagian kabel ke atas. Jangan dulu ponis di bagian dinamo. Betul. Bisa jadi di bagian kabel, nih kabel besar ini yang dari Bendik nih. Nih, nanti ke sini nih ada soketnya nih. Nah, ada konektornya nih tuh. Ini bisa jadi kabel ini di bagian soketnya ini ada jamurnya, jadi dibersihkan. Ataupun di bagian kabel ini ke bawah ke bagian dinamo tadi ada yang putus di tengah jalan, itu bisa jadi. Tapi kalau putus saya kira jarang sekali terjadi karena di bagian kabel sini besar sekali. Terkecuali di bagian konektornya yang banyak jamur, terhalangi oleh jamur seperti sikring tadi. Ya. Terus yang selanjutnya bisa jadi di bagian soket di bagian ini nih, bendik. Ya, bermasalah. Kalau untuk dari bendik ke bagian atas, ke bagian tombol starter juga ke bagian sini, saya kira tidak ada masalah kalau bunyi cetek-cetek. Itu menandakan bahwa arus yang dari sini ke bagian bendik ini tersampaikan gitu, tidak ada masalah di bagian jalan. Berarti output dari bendik dong yang bermasalah. Tinggal cek aja output dari bendik ke bagian dinamo dan komponen dinamo yang ada di bagian dalamnya. Dan untuk selanjutnya, nah untuk di bagian sini nih, kira-kira ya. Ini yang punyanya nih, biar ini. Nah, ini berhubung di bagian dinamo ini original, ya,
Nanti kalau misalkan bisa dibeliin ininya nih, rotornya doang. Dan rotornya perkiraan harganya 100.000 kurang lebih. Cuman nyarinya susah. Aku pasang. Iya, cuman kapan-kapan kalau misalkan pengen beliin pakai yang original, tinggal beliin ininya doang. Paling ganti ini, terus ganti karbon brush, dibersihkan, ganti seal, bisa lagi gitu ini dipakai. Oke ya teman-teman nih, ini sekedar info aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit berbagi, berpengalaman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, kawan-kawan semua yang nonton video kali ini gitu ya. Kan itu. Nah, untuk keputusannya untuk ganti dinamo nanti kita konfirmasi ke yang punya motor mau diganti apa mau pakai ini aja yang bekasnya gitu ya. Kalau pakai bekasnya ya resikonya nggak bisa double starter gitu. Kalau misalkan mau diganti angkernya aja, rotornya aja, ini dalamnya aja gitu, ini susah nyarinya, pasti inden nih beberapa hari, nanti kita carikan ya. Paling kalau misalnya ganti ini sama karbon brush gitu kalau mau pakai dinamo yang orinya gitu ya. Kalau misalkan mau ganti dinamo yang imitasi udah terpasang, tinggal bayarin doang. Tapi kalau misalkan pengen yang original, beli aja ke dealernya, ini harganya paling 250-an, 300 ke bawah lah kalau yang original gitu. Kalau yang KW harganya segitu, 185, 180-an. Oke ya teman-teman, video cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.